Nah, jika kemarin kita sempat membahas tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman di bank digital Bank Jago dengan bank digital Superbank ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas dan kita bandingkan, kita review untuk pinjaman dari dua bank digital ini, mana sih yang bunganya lebih rendah, mana sih potongan administrasinya yang cukup sedikit gitu ya, yang lebih menguntungkan kita sebagai orang yang mengajukan pinjaman. Nah, untuk reviewnya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, seperti yang kita ketahui, kedua aplikasi ini, Bank Jago ataupun Superbank ini adalah salah satu bank digital yang melayani aktivitas keuangan seperti transfer, lalu menabung, dan juga ada fitur pinjamannya. Kelebihan umum dari dua bank digital ini adalah keduanya menawarkan bunga rendah dan proses pencairan yang cepat. Nah, seberapa rendah bunga ataupun cicilannya setiap bulannya dengan nominal yang sama, coba akan kita praktekkan ya, dengan nominal yang sama, dengan tenor yang sama, itu nanti bank digital mana nih yang bunganya lebih rendah, yang cicilannya juga lebih ringan. Mari kita praktekkan ya. Nah, di sini untuk limit yang saya punya sebesar 3.500.000. Bagi teman-teman yang masih belum memiliki limit pinjamannya dan ingin mengajukan, caranya cukup mudah ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau mengajukan pinjamannya, untuk persyaratannya apa saja, kalian bisa cek pada video yang ini. Nah, di video ini nanti akan dipandu untuk bagaimana cara kalian bisa mendapatkan limit awal di aplikasi Superbank ini ya. Nah, jika sudah mendapatkan limit seperti ini, tinggal kalian klik saja pada bagian bawah yaitu cairin pinjaman. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Di halaman ini kalian bisa memasukkan nominal berapa yang ingin kalian pinjam ya. Dan untuk di Superbank ini minimal pinjamannya yaitu 200.000 dan maksimalnya adalah 3.500.000 sesuai dengan limit yang kita punya. Nah, misalkan kita pinjam dengan nominal 500.000 ya misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Lalu di bagian bawahnya akan ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi. Yang pertama yaitu tujuan pinjaman. Ini tinggal kita klik. Misalkan kita pilih untuk lainnya ya. Ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu untuk jatuh temponya kalian bisa sesuaikan tuh tanggal berapa untuk jatuh temponya. Di sini ada tanggal 1, tanggal 25 misalkan ataupun tanggal 21. Kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini misalkan saya pilih di tanggal 25, lalu saya klik simpan. Nah, untuk tenornya ini saya pilih 2 bulan saja ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah akan ada rangkuman pinjaman dan pembayaran. Nominal yang diterima yaitu sebesar 485. Ini untuk detailnya kalian bisa klik pada bagian kanannya, akan ada tanda panah ke bawah ya. Kalian klik. Nah, di sini akan ada tertuliskan biaya adminnya sebesar 15.000 ya. Maka dari itu nominal yang kita terima sebesar Rp485.000. Lalu untuk bunga pinjamannya di sini per hari ya. Kalau di aplikasi Bank Jago seingat saya per bulan. Coba nanti kita bandingkan ya. Nah, ini untuk bunga pinjaman per harinya yaitu sebesar 0,30% flat per hari. Jadi jatuhnya kita cicilan per bulannya sebesar Rp304.818. Nah, ini tinggal kita klik saja lanjut. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Nominal pinjamannya 500.000, lalu biaya adminnya 15.000, nominal yang diterima 485.000. Lalu untuk tanggal jatuh temponya tanggal 25, lalu lama store-nya 2 bulan, bunga flat-nya yaitu 0,30% per hari ya. Lalu untuk nominal biaya bulanannya yaitu yang pertama Rp304.818, lalu bulan berikutnya Rp295. Nah, ini kita coba bandingkan dengan aplikasi Bank Jago ya. Ini kan aplikasi Superbank. Kita pergi dulu ke aplikasi Bank Jagonya. Nah, setelah kita sudah berhasil membuka aplikasi Bank Jago, kita scroll sedikit ke bawah, lalu di bagian shortcut di sini ada pinjaman ya. Tinggal kita klik saja. Nah, lagi-lagi bagi teman-teman yang masih belum memiliki limit pinjaman di aplikasi Bank Jago, teman-teman bisa lihat ataupun cek di video yang ini ya, untuk membahas bagaimana cara mendapatkan limit awal di aplikasi Bank Digital Bank Jago ini. Nah, di sini limit yang tersedia saya yaitu sebesar 3 juta, karena kemarin sudah saya pakai sekitar 1 juta, lalu limit tersedianya tinggal 2 juta rupiah ya. Nah, kita coba cairkan pada bagian atas, tinggal kita klik saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di bagian kotak awal di sini ada nominal yang bisa kita masukkan. Kalau di Bank Superbank tadi minimalnya kan 200.000 ya. Kalau di Bank Jago ini minimalnya yaitu 500.000. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Superbank tadi 200, kalau di Bank Jago ini minimalnya 500.000. Nah, ini kita masukkan nominalnya sama dengan aplikasi
super bank tadi ya, supaya kita ketemu untuk jumlahnya berapa. Nah, di bagian bawahnya ada tenornya. Nah, di sini tenornya yaitu bisa sampai dengan 24 bulan. Jadi di Bank Jago ini memang ketika saya mendapat limit awal kemarin pun juga tenor yang saya dapatkan itu sudah 24 bulan ya, sudah cukup banyak. Berbeda dengan di aplikasi Superbank ini nih. Nah, jika di aplikasi Superbank maksimalnya yaitu di sini hanya 6 bulan ya. Ini kita bisa atur dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai dengan maksimal di 6 bulan. Nah, itu sedikit perbedaan di aplikasi Bank Jago dengan di aplikasi Superbank. Untuk tenornya lebih panjang di aplikasi Bank Jago ya. Nah, ini misalkan kita pilih sama ya dengan tadi, tenornya yaitu 2 bulan, tinggal kita klik saja. Nah, lalu untuk angsuran per bulannya di sini sudah tertuliskan 256.950. Untuk bunga flatnya yaitu per bulan ya, yaitu 1,39%. Berbeda dengan di aplikasi Superbank tadi yang untuk bunganya itu per hari. Nah, itu sedikit perbedaan ya. Lalu selanjutnya di sini tanpa biaya admin dan biaya lainnya. Jadi total dana yang diterima yaitu bersih 500.000 ya, tidak ada potongan biaya admin. Tetapi jika tadi di aplikasi Superbank itu ada potongan sebesar 15.000 ya, uang yang kita terima sebesar 485.000. Nah, kalau di Bank Jago ini total dana yang kita terima keseluruhannya yaitu 500.000 rupiah, alias tidak ada biaya admin dan biaya lainnya. Lalu total pembayarannya yaitu 513.000, ini totalnya ya. Coba kita bandingkan dengan aplikasi Superbank tadi ya, itu kan belum kita total tuh untuk tadi total pembayarannya berapa. Nah, jika di total untuk pinjaman dari aplikasi Superbank itu sebesar sekitar 599 rupiahan lah ya. Nah, lalu untuk di Bank Jago untuk total pembayarannya ditambahkan dari cicilan bulan pertama dan bulan kedua yaitu sebesar 513.898 rupiah. Jika dibulatkan ya sekitar 514.000 lah. Nah, yang dimana jika disimpulkan untuk nominal yang sama yaitu sama-sama 500.000, lalu dengan tenor yang sama yaitu sekitar 2 bulan. Untuk cicilan yang bisa kita peroleh paling ringan yaitu di aplikasi Bank Digital Bank Jago ya. Dan di Bank Digital Bank Jago pun tidak ada biaya adminnya. Nah, sampai sini bagaimana nih teman-teman? Kalian pilih menggunakan Bank Digital dari Bank Jago ataupun dari Bank Digital Superbank. Nah, kalian bisa tentukan ya. Nah, disclaimer terlebih dahulu sebelum teman-teman memutuskan memilih yang mana begitu ya. Mungkin melihat dari referensi dari video yang ini bisa jadi atau memungkinkan ketika kalian beda akun ataupun beda tanggal, beda waktu untuk melakukan pinjaman, tinggal kalian cek tuh pinjaman mana yang memang limitnya itu ya sesuai dengan kebutuhan kita yang utama. Lalu yang kedua, cicilannya yang memang paling murah. Kalian bisa cek keduanya. Jadi bisa jadi suatu ketika beda akun ternyata ada promo misalkan, lalu cicilannya di Superbank itu lebih murah misalkan. Nah, itu bisa memungkinkan saja terjadi ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yaitu sebelum kalian melakukan pinjaman, kalian cek tuh setiap aplikasi tenornya sesuai dengan kebutuhan teman-teman apa enggak, lalu jumlah pinjamannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman apa enggak, lalu cicilannya mana yang paling murah, bunganya mana yang paling rendah. Nah, kalian bisa cek satu persatu setiap aplikasinya ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita pada kali ini bisa menambahkan referensi bagi teman-teman yang mungkin lagi sedang membutuhkan pinjaman begitu ya. Gunakanlah pinjaman apapun itu dari platform apapun itu dengan bijak. Jadi jangan sampai kalian meminjam segala sesuatu itu tidak terukur ya. Misalkan pinjam untuk sesuatu yang tidak penting. Lalu nominalnya kalian tidak ukur dengan kemampuan kalian tiap bulannya harus kalian mampu bayarnya berapa begitu ya. Jadi jangan sampai pinjam tapi galbay. Jadi gunakanlah pinjaman di platform apapun dengan bijak. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.